menutup aib orang lain bukan dengan diam, tapi menghentikan maksiat yang dia lakukan supaya tertutup aibnya yang dulu. Setelah dia berubah baik, lupa orang dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, dengan cara setelah dinasehati dia berubah, orang yang kenal dengan dia melupakan masalah, yang tak kenal dengan dia tak pernah tahu dia pernah berbuat buruk di dunia ini. Selamat orang di besok Bapak Ibu. Tugas kita malam ini ajak dan ingatkan, terus jangan pernah diam mulut ini, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan kebaikan Bapak Ibu. Kalau memikirkan diri sendirinya, tidak perlu kita capek-capek buat masjid seperti ini besar-besar Bapak Ibu. Kalau memikirkan diri sendirinya, tidak usah kita panas sampai berkeringat-keringat ini menyebut untuk kepada ajaran agama ini Bapak Ibu. Tapi karena kita ini dituntut untuk saling menasehati, agama ini nasihat, maka inilah tugas kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ketua beserta segenap pengurus Masjid Al-Ansor dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua keluargaku, dan juga seluruh anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai akhir hayat dalam ketaatan kepada Allah. Moga-moga kita semua besok kembali bertemu di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak? Sehat semua Pak? Masih semangat ini? Masih. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Dapat ibu sholawat tadi? Tidak ada mendengar yang menyambut tadi? Tidak dapat tadi? Tinggi kali sholawatnya ya kan? Aku saja di depan dia tadi tidak bisa mengikuti, terlalu tinggi nadanya. Itulah bedanya kita yang sudah tua dengan yang masih muda. Kita berpikir ini bakalan pas nanti suaranya, bakalan pecah ini. Tidak pecah karena dia masih muda, urat lehernya masih bisa jadi latih. Bagaimana kuatnya suara saya malam ini, dan sering saya menyampaikan tausiah kuat-kuat, 2 kali lipat besok jadi kuat suaranya ketimbang saya lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun mudah-mudahan doa kita sama-sama Bapak Ibu ya. Saya pun dulu hendaknya ustaz ayah saya, hendaknya ustazah ibu saya. Malam ibu saya SMA pun tak tamat, tapi anak-anaknya alhamdulillah bisa menghafal Quran, bisa menjadi ustaz. Saya hari ini diberi orang gelar menjadi ustaz. Jadi supaya berhasil harus jadi ulama besar besok anak-anak ini, barulah disebut kita ini berhasil mendidik anak-anak kita. Maksudnya Bapak Ibu, jangan patah semangat. Bapak Ibu hari ini kurang lancar baca Quran, pikirkan biar anak kita menghafal Al-Quran. Hari ini kita merasakan sakit tak bersekolah, pikirkan supaya anak-anak tinggi pendidikannya. Betapa sakitnya Bapak Ibu rasakan hari ini kurangnya ilmu agama. Jangan Bapak Ibu banyak tawa-tawa, sekolahkan anak kita semampu kita, supaya besok sesuai nasihat yang sering Bapak Ibu ingatkan ke mereka. Nah, kenapa ayah oma sekolahkan kau mati-matian? Rumah itu tujuan besok asal kau sekolah. Apa sering Bapak Ibu pesankan ke anak? Karena aku tidak mau kau besok rasakan macam ayah di sekolah. Aku tidak mau besok sama yang kau rasakan seperti oma di sekolah. Harus lebih sukses kalian besok ketimbang kami. Begitu pesan Bapak Ibu selama ini. Maka berjuanglah Bapak Ibu ya. Di samping kita terus ikhtiar, doa terus kepada Allah. Dia bisa membuat ayahnya tidak ustaz, anaknya bisa menjadi ulama. Bisa juga ayahnya tak tamat sekolah, mohon maaf, anak-anaknya menjadi
orang hebat. Yang penting ikhtiar, doa, kemudian tawakal, serahkan kepada Allah. Apa kabar ini bocil-bocil? Ngobrol kalian ini masih tahap curhat ini tadi, makanya kalian tak nampak tengok serius kalian ini. Apa kabar bocil-bocil? Sehat semua? Siapa nanti yang tidak mencatat nama ustaz dan judul beserta intisari ceramah ini, ditambah dia nanti tak ikut tarawih witir, dan akan saya tanda tangan. Kira-kira jelas? Mana tahu kalian kata baru sudah buka konsentrasi, ulang sekali lagi ya. Siapa nanti yang di buku catatannya tidak ada nama ustaz, tidak dibuat judul, tidak ada dia catat intisari, dan tak ikut dia tarawih dan witir, takkan saya tanda tangan buku angket nanti. Kira-kira jelas informasi ini? Jelas kan? Catat judulnya. Judul kita malam hari ini menutup aib orang lain. Catat loh. Nama ustaznya sudah tahu? Oh, sudah tahu. Berarti judulnya menutup aib orang lain. Siapa yang tahu ibu-ibu bagaimana cara menutup aib orang lain? Sebelum saya terangkan hadisnya dan kita bertukar pikiran dulu di awal ini. Bagaimana menurut ibu-ibu cara menutup aib orang lain? Ayo, supaya ingat kita. Ibu nanti bervariasi ya. Ada sebagian mengatakan cara menutup aib orang lain itu Pak Ustaz dengan kita diam. Betul tak ibu? Kalau menurut bapak-bapak sepakat dapat dengan ucapan ini. Saya melihat orang yang tidak pernah sholat, kemudian mendengar ceramah Ustaz, nanti saya baca hadisnya, tutup aib saudara supaya nanti Allah menutup aib dunia dan akhirat. Kalau saya menengok orang yang tak sholat, padahal dia badannya sehat, dia sudah ambil balik dan beragama Islam. Kalau saya melihat orang tak sholat, saya diam. Itu kira-kira bapak ibu sepakat enggak kalau diam saya itu menutup aibnya? Sepakat apa? Ayo bu. Saya melihat orang yang minum minuman keras, kemudian saya baca hadis, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya yang Islam, satarallahu fid dunya wal akhirah, nanti Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Saya menengok ada orang minum minuman keras, kemudian saya memilih, saya tutup aibnya, saya diam. Diam saya ini apakah disebut menutup aibnya atau tidak? Ayat. Kalau kita diam, itu bisa diartikan berarti kita ridho dengan yang dia lakukan. Betul tak Bapak? Atau kita diam bisa berarti mungkin kita takut kalau kita nanti ceritakan ada perlawanan. Kalau nanti kita diam, kenapa kita milih diam padahal dia salah? Karena kita mungkin berpikir cari aman. Ya sudahlah, yang buat dosa kan dia, yang penting dia tak mengganggu saya. Berarti di awal ini Bapak Ibu, salah pendapat orang bahwa melihat seseorang yang berbuat dosa kemudian dia diam, itu tak dibenarkan dalam agama kita, tapi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Kira-kira sampai sini paham Bapak Ibu? Pahamnya? Begini loh Bapak Ibu maksudnya. Man satara musliman, siapa yang menutup aib saudara
perjuangan. Menengok kalian itu nanti ketika sholat ribut terganggu orang. Kalau saya memilih diam, berarti sama saja kalian mengartikan berarti Ustaz tidak marah menengok kami ribut biarpun sedang sholat. Perjuangan pertama Bapak Ibu, kalau menengok orang melakukan dosa, usahakan Bapak Ibu dakwahi, ajak, ingatkan supaya berhenti dia melakukan dosa itu. Itu yang disebut dengan menutup aibnya. Salah kaji kita nampaknya nih Pak Ustaz, biar saya jelaskan dulu. Saya bilang ya, harus pelan-pelan nih. Karena selama ini orang mengartikan menutup aib adalah diam. Kata Ustaz kemarin ceramah malam itu seorang bukti bilangnya, kita kalau nengok orang melakukan zina jangan bongkar, diam aja, diam. Jangan kasih tahu orang. Oh, makin pusing lah dia. Kalau dibuka Pak Ustaz menutup aibnya, berdosa kita. Sehingga pemahaman yang salah. Kalau saya menengok orang sedang berbuat dosa, maka kemudian Bapak Ibu tugas saya mengingatkan, mendakwahi supaya dia berhenti melakukan dosa itu. Apa tujuannya Pak Ustaz? Bukannya Ustaz kalau ngomong sedang membuka aibnya, tengok dulu keadaannya. Kalau saya melihat orang ini berbuat dosa Bapak Ibu, kemudian saya datangi dia, saya ingatkan dia, Bang, ini yang abang lakukan ini salah. Dalam Islam kita Bang, kalau kita ini wajib sholat, abang kita tak pernah sholat. Apa tujuannya diingatkan orang ini Bapak Ibu? Bahwa mengingatkan orang sedang berbuat dosa sama dengan kita menutup aibnya, supaya nanti kalau berhenti dia melakukan dosa, nanti lambat laun orang akan lupa dengan dosa-dosanya karena sudah diganti dengan rajin ibadah. Masuk ke kira-kira ceramahnya. Masuk ke Pak? Namanya ada payah mencernanya ini. Kalau nggak pelan-pelan nih Bu, bisa salah paham orang. Saya menengok orang ini tak sholat, kemudian saya datang, Pak, kita ini wajib sholat, ayo Bang sholat kita. Selama ini tak pernah dia sholat, gara-gara saya ajak dia, maka rajin dia sholat. Setelah rajin dia sholat, maka masuk poin pertama, saya sedang membantu dia menutup aibnya. Selama ini dia tak sholat, dia akan dihinakan oleh manusia. Setelah dia sholat, maka orang lupa dengan masa lalunya. Bapak itu dulu buruk kali tak pernah sholat, dan sekarang rajin dia sholat kan, orang akan lupa dengan yang sudah lalu, mengingat yang sekarang. Jadi poin pertama, bocil-bocil, menutup aib orang adalah dengan cara mengingatkan orang itu berhenti melakukan dosa. Kau catat itu, nanti ku baca itu. Catatlah. Nah, diconteknya kawan, apa tadi itu? Padahal sudah 3 kali sudah belum. Ditanya aja kawan, apa dikira Ustaz tadi katanya? Jadi semenjak saya ceramah, apa yang kamu dengarkan yang pos kuning tidak tadi? Kenapa kau tanya dulu kau buku sebelah itu? Masyarakat Indonesia ini kebiasaan kita mencontek dari dulu gitu. Padahal belum selesai saya ngomong dari itu tadi, sudah ditanyanya kawannya sebelah. Sudah dapat kan? Ayo membantu orang ini supaya berhenti melakukan dosa. Inilah cara menutup aibnya, bukan diam. Kalau Bapak lewat dari simpang Jalan Kurma ini Bapak kan? Jalan Kurma, Allahu Akbar, azan maghrib. Bapak nampak ada orang di kiri-kiri itu duduk, satu akidahnya dengan kita, sehatnya badannya. Begitu abang lewat, abang diamkan. Itu bukan menutup aibnya, tapi sama dengan bisa saja kita ridho dengan kelakuan yang mereka lakukan. Padahal itu dosa. Tapi begitu sekali-sekali lewat, paling tidak, yuk kita ke masjid. Saya dari sebelah sana, sebelah sini sudah menengok juga betapa hebatnya nasihat walimu yang dibuat oleh pengurus Masjid Al-Ansor. Kalau saya baca itu pelan-pelan sampai itu merinding bulu-bulu saya. Sampai-sampai ada di gambar keranda di sebelah sana ya, dekat lapangan
sudah bagian salah satu menutup aib saudaramu, menyelamatkan dia supaya jangan terus bergelimang dosa. Kalau dia terus bergelimang dosa, maka sama dengan dia akan direndahkan oleh manusia, di akhirat nanti dia akan diazab oleh Allah. Jadi kalau sayang sama kawan, ingatkan. Paham Bapak Ibu ya? Satu poinnya. Poin kedua, kecil-kecil. Menutup aib orang lain itu pertama apa tadi? Menyelamatkan supaya berhenti dia melakukan dosa itu. Poin kedua, harus ada perjuangan supaya orang lain yang tak tahu, supaya mereka tak kenal orang ini di masa lalunya. Dan orang yang pernah kenal dengan dia melupakan masa lalu orang ini. Maka zaman dulu Pak, sekarang yang berlaku hukum ini. Kalau dulu Pak, kalau ketahuan di kampung itu mohon maaf di tempat mulia ini ada orang yang sempat mohon maaf salah jalan, kalau bahasa orang Medan melakukan zina. Itu kalau ketahuan Bapak Ibu, ditangkap nanti laki-laki, tangkap perempuan, itu tak dinikahkan. Diapain Pak Ustaz? Dipisah, dibuang dulu jauh-jauh. Satu lagi taruh di Rantau Perawat, satu contohkan taruh di Pekanbaru. Hukum itu saya SD masih berlaku itu. Asal ada orang yang salah jalan mudah-mudi, itu tak dinikahkan, tapi dipisah. Berapa lama Pak Ustaz? Bisa sebulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Apa hukumnya membuat seperti itu Pak Ustaz? Tujuan masyarakat ini supaya pertama, jangan ada orang yang mencontoh kelakuan mereka. Cara kedua, kalau mereka tak ada di kampung itu, masyarakat lambat laun akan lupa dengan kejadian itu. Rupanya dalam hukum Islam ada seperti itu Bapak Ibu. Cuman sekarang ini kalau sudah berjauh, tak ada lagi. Coba Bapak Ibu kalau nampak ada orang yang melakukan zina, kemudian ketahuan, habis itu taruhkan satu, taruh di sana saja. Mana ada? Yang cepat dilakukan itu, nikahkan adalah. Ini kan sudah terlanjur di apa lagi? Karena dianggap itu boleh, maka turun-temurunlah generasi melakukan itu. Paling-paling kalau sudah nanti terjadi, paling nikah juga di ujungnya kata dia. Saya misalkan Bapak Ibu malam ini, kata Ibnu Umar, ini menantang ini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang selalu berbuat dosa, maka kalau sekali dia melakukan dosa, Allah masih berlaku sifat sattar, Allah tutupi itu Bapak Ibu. 2 kali orang yang melakukan dosa, Allah masih tutupi itu Bapak Ibu. Tapi kali ketiga juga dia terus melakukan dosa, maka Allah nanti akan memberi dia 2 perkara. Apa yang pertama dikasih Allah sama orang ini Pak Ustaz? Sudah berulang kali melakukan dosa, kemudian tak ada niat untuk taubat, sudah tua tak sholat-sholat, sudah tua tetap minum-minuman keras, sudah tua tetap juga mau berzina. Apa yang terjadi? Nomor 1 kata Ibnu Umar, orang ini nanti izin maaf Bapak Ibu akan diangkat Allah namanya satir. Apa satir ini? Disebut dengan aib tadi akan dibuka Allah, diketahui oleh masyarakat. Izin maaf Bapak Ibu ya. Ada orang begitu ketahuan dia dengan grepek melakukan zina, mohon maaf, tertangkap, ditanya, sudah berapa kali kalian melakukan hubungan yang seperti ini? Mereka menjawab, baru sekali Pak. Kata Ibnu Umar, itu bohong. Karena kenapa orang bisa tahu? Itu cara Allah untuk membuka aib mereka, dan mereka melakukan bukan sekali, bukan 2 kali, tapi itu sudah berkali-kali. Coba bayangkan. Oke lah Pak Ustaz, kami nampaknya seperti itu masih bisa kami sembunyikan. Yang paling bahaya nomor 2, kalau orang tak berhenti melakukan dosa, kemudian Allah sudah menutup aib mereka, tapi tak mau taubat, Allah sengaja buka tirai supaya orang manusia tahu kelakuan mereka. Jadilah harga dirinya. Yang nomor 2 paling dahsyat,
Mohon maaf Bapak Ibu ya, aku sudah pernah menengok Bapak Ibu orang yang ketika mau dimandikan, mohon maaf mulutnya masih bau tomat. Sudah pernah saya jumpa orang seperti itu. Dan saya tanya kawan-kawannya, ini kebiasaan orang di mana? Umurnya 50 tahun dan sekian, apa di dalam tubuh? Bagaimana kebiasaannya? Rupanya dia ini mohon maaf kulit sawit. Karena begadang, karena ini segala macam untuk memanaskan badan, memang itu saja minumannya. Asbabnya overdosis, kemudian kena jantung, kena keringat, dan sempat larikan ke rumah sakit, mati di tempat. Mulut masih berbau minuman alkohol, minuman keras, maka muncullah hukum ini katanya hukuman. Pasti orang minta melakukannya sekali, tapi sudah berkali-kali, dan kemudian sudah dibuka Allah aibnya, dia tak taubat juga, pasti dia mati dalam maksiat yang pernah dia lakukan. Namun sudah awal itu awal hadirkan dalam hidup. Nah, jadi kalau demikian Bapak Ibu, kita ambil posisi kita malam hari ini. Kalau Ustaz bertanya sama ibu orang tua semua, mana lebih sering ibu menutup aib orang lain dibandingkan ibu membuka aib orang lain? Karena itu sejalur tadi. Rasanya aku jarang yang buka aib orang Pak Ustaz, malah aib terus yang dibeberkan orang. Oke, kalau aib ibu yang sering dibuka orang, maka ilmunya jangan pernah balas. Dia buka aibmu, ku buka juga aibnya. Dia seolah begitu. Maka disebutlah kalau itu balas dendam, nanti dua-duanya sama bodohnya, dua-duanya berdosa. Maka kalau saudaramu membuka aibmu, maka biarkan saja, dia sedang mentransfer pahala kepadamu, maka jangan kau balas supaya tetap utuh pahalamu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Sampai berapa Bapak? Jadi selesai. Sampai selesai. 2 menit lagi. Menutup aib orang lain dengan cara ingatkan dia, karena di situ ada dakwah. Kita baca hadisnya. Man ra'a ahadun munkaran. Kalau kau melihat saudaramu itu sedang melakukan kemungkaran, sedang melakukan dosa, targetnya falyughayyirhu biyadihi, maka jangan kalian tinggal diam, hentikan maksiat itu dengan biyadihi, tanganmu, dengan cara kekuasaan yang kau punya. Kalau daerah kita ini masih banyak orang melakukan dosa, itu Bapak yang sebagai RT dan RW, saya bukan nakut-nakutin. Kalau Bapak tak bisa mengingatkan mereka dengan tanda tangan Bapak, mundur Bapak. Jadi sangkut paut besok yang kira macam urusannya Pak, jujur saya. Jadi pemimpin itu tak enak, kalau tak mampu mundur saja Pak. Kalau masih nampak kalian Bapak Ibu masih ada di sini yang terang-terangan bermaksiat, azan di masjid tak berangkat dia sholat, kemudian masih berani di pinggir jalan dia minum minuman keras, artinya zina pun nampaknya seolah-olah biasa-biasa saja. Maka RT RW sesuai dengan lingkungan masing-masing, mohon maaf Pak, ingatkan itu, karena katanya biyadihi, dengan kekuasaan yang diberikan kepada aku. Pak Ustaz tidak mampu melakukan itu. Turun nomor 2. Fadi lisanihi, nasihati, ngomong, bercakap, supaya orang tak merasa yang dia lakukan itu benar. Karena banyak orang sekarang ini Bapak Ibu susah otaknya. Karena kita ini diam, dia merasa yang dia lakukan itu benar. Tidak ada orang marah pada dia. Azan di masjid dia tak berangkat sholat karena ada ajakan, dia merasa yang dia lakukan itu benar. Sekali ditanya, Bapak jadi kita azan, tak apa datang ke masjid tadi. Aku dah sholat, aku kata dia. Gimana Bapak sholat? Di rumah kata dia. Aku tak salah kata dia. Padi lisan ini ngomong. Aku Pak Ustaz, padi qalbihi lah mungkin yang bisa, dengan hati lah mungkin. Kalau Bapak Ibu kekuasaan menghentikan orang melakukan maksiat tak punya, padi lisan ini
ngomong pun dengan nasihat tak mampu juga. Bani qalbihi, dengan hatimu, bagaimana dengan hati? Jangan pernah kau ridho pada kelakuannya, tapi jangan pernah kau benci kepada orangnya. Wa huwa al-aqul iman, itulah kata Nabi, selemah-lemah iman. Kalau bahasa hadisnya, orang yang mendiamkan kemungkaran di sekelilingnya, tak ada obat, dia seperti setan yang bisu, tak berbuat apa-apa sedikit pun. Jadi target awal sekarang yang bermaksiat itu, saudara awal itu, kalau saya awal sama mereka, keluarga awal sendiri, jangan bapak ibu diam, ngomong terus, nasihati supaya selamat awal besok sama-sama dunia dan akhirat. Begitu bapak ibu caranya. Jadi judul kita malam ini menutup aib orang lain bukan dengan diam, tapi menghentikan maksiat yang dia lakukan supaya tertutup aibnya yang dulu. Setelah dia berubah baik, lupa orang dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, dengan cara setelah dinasihati dia berubah, orang yang kenal dengan dia melupakan masalah, yang tak kenal dengan dia tak pernah tahu dia pernah berbuat buruk di dunia ini. Selamat orang di besok Bapak Ibu. Tugas kita malam ini ajak dan ingatkan terus, jangan pernah diam mulut ini, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan kebaikan Bapak Ibu. Kalau memikirkan diri sendirinya, tidaknya perlu kita capek-capek buat masjid seperti ini besar-besar Bapak Ibu. Kalau memikirkan diri sendirinya, tidak usah kita panas sampai berkeringat-keringat ini menyeru untuk kepada ajaran agama ini Bapak Ibu. Tapi karena kita ini dituntut untuk saling menasehati, agama ini sehat, maka inilah tugas kita bersama-sama. Bapak Ibu tadi setelah mikrofonnya berceramah, ceramah kau di rumahmu, selamatkan anak, suami, istri dari api neraka. Kamu sudah naik sini ke levelnya, maka ingatkan mereka yang di luar sana. Kasihan kita melihatnya. Bapak yang ada lagi kebijakan yang bisa Bapak buat, usahakan supaya semua RT, RW yang kumpul di daerah pimpinan ini bisa kita selamatkan dunia dan akhiratnya. Inilah yang disebut Bapak Ibu menutup aib orang lain, menyelamatkan supaya sama-sama taat kepada Allah. Bilang Bapak Ibu ya, rawat kita lagi lama kali nanti, dan sama pula jam yang di depan dengan yang di belakang itu mana dipakai ini Pak? Sama-sama jam berbuka ya. Kalau berbuka ya itu kita pakai. Kalau sahur baru yang ini kan begitu. 10 menit bedanya Pak. Wah ya 20-43 kecepatan di sejenak ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan penghormatan ini. Saya rasa sangat mudah dicerna. Saya sudah buat bahasa dan saya pilih yang paling mudah dipahami Bapak Ibu. Silakan diamalkan. Mudah-mudahan selamat kita semua dunia dan akhirat. Maafkan Ustaz Bapak Ibu, pasti banyak salah dalam penyampaian. Tolong maafkan, izinkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an